Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, para peserta kelas menulis ya punya karya 9 hari bisa menulis esai yang berbahagia. Hari ini adalah video terakhir, video ketiga yang berjudul Siap Berkarya. Nah, maka silakan disimak karena hari ini langsung ya saya akan menyampaikan informasi-informasi yang berhubungan dengan bagaimana benar-benar nanti bisa menulis esai. Nah, udah siap? Oke, selanjutnya nih. Ada apa saja di video ini? Ada dua ya. Yang pertama dapur sang penulis dan berkarya. Nah ya, ini kalau bisa dibilang adalah pamungkas ya, pungkasan dari ya kelas menulis kita. Kenapa? Karena saya akan membuka dapur saya ya, yang nantinya akan tahu nih bagaimana saya dalam membuat esai. Dan terakhir yuk kita berkarya. Dari apa? Dari lomba yang akan dilaksanakan terkini ya. Jadi bisa jadi kalau besok yang mengikuti batch 2 tidak akan mungkin ada video ini karena bisa jadi nanti setiap video ketiga adalah esai-esainya berubah atau informasi esainya, lomba esainya akan berubah. Nah, maka silakan disimak, langsung saja kita masuk ke dapur sang penulis. Ya. Saya ibaratkan seperti hidangan ya, makanan. Hidangan tulisan akan menjadi nikmat. Ya. Kalau tahu pengolahannya. Nah, di sini saya akan menjelaskan itu semua supaya nanti ya bismillah ikhtiar saya supaya para peserta 9 hari bisa menulis esai ini bisa langsung menulis esai benar ya, karena ini adalah dapur saya akan langsung bagaimana ya mendirect, bagaimana langsung bisa membuat kalian bisa menulis esai dengan baik. Oke ya, jadi tapi tentu di akhir nih ya, walaupun setiap orang nanti akan mempunyai ya cita rasa yang berbeda. Bagi kita mungkin ini esai yang bagus, bagi orang lain bukan ya, atau belum. Nah, tidak masalah, that's no big deal. Oke, selanjutnya. Nah, baiklah, saya setelah ini akan menghilang. Kenapa? Di belakang saya sudah ada poster yang nanti bisa dilihat. Apa itu? Baiklah. Nah, ini adalah agenda EGG kelima 2021 yang dilakukan oleh UKM LSEP IKIP Siliwangi gitu ya. Nah, di situ ada tema dan hari ini kita akan membedah itu. Namun sebelum berkarya, tahu dulu nih dapurnya ya. Oke. Nah, silakan selanjutnya. Oke, ya. Yang pertama adalah membuat hidangan itu ya. Tentu adalah menyiapkan bahan-bahan yang ada. Nah, dalam esai tema menjadi hal yang sangat penting. Oke gitu ya, silakan bisa dibaca bahwa temanya adalah mengoptimalkan peran generasi milenial melalui literasi ya, dalam menghadapi Society 5.0. Nah dari sini ya tema yang ada maka kita harus memotong-motongnya ya, sama seperti ya tadi ya bahan dirajang-rajang dulu. Kalau terlalu panjang kan susah nanti ditelan ya, maka tema ini wajib dipotong. Dari saya ada 4 ya, yang besar ya, potongan besar yang akhirnya nanti akan bisa dikembangkan menjadi hidangan yang nikmat ya, esai yang nikmat, esai yang enak gitu ya. Yang pertama adalah bicara peran, yang kedua adalah bicara generasi milenial, ketiga adalah bicara tentang literasi ya, karena disitu muncul kata literasi, dan terakhir adalah tentang Society 5.0. Nah ini penting ya, jadi 4 ini yang kemudian nanti akan kita bahas selanjutnya. Nah ya, dari situ nanti sebenarnya kita dapati apa? Masalah ya. Tema tersebut sebenarnya juga akan mencukup pada masalah. Ingat, esai yang baik adalah langsung menunjukkan masalahnya apa dan kira-kira nanti akan seperti apa. Oke, nah dari situ, dari saya sendiri, dari dapur sang penulis, nah ya, ada masalah yang mungkin optimal dari peran generasi muda. Padahal besok sudah menghadapi era generasi tadi, era ya, Society 5.0. Dan kemudian ini literasi ya, karena disitu ada kata literasi menjadi salah satu solusinya. Cukup sulit memang karena pengennya kan solusinya apapun, tapi ternyata dalam tema tersebut harus ada kata literasi. Oke, kalau begitu bagaimana? Yang kedua adalah kita akan menggunakan rencana judul. Ingat, rencana judul. Tidak mesti judul ya, tapi rencana dulu. Kenapa? Karena memang akan ada mungkin perubahan judul saat sudah jadi esai. Makanya saya bilang ini adalah rencana judul. Nah, oke. Yang perlu diperhatikan adalah tema itu kan biasanya urut
dari peran, generasi. Nah, kalian tidak mesti memulai dari peran atau generasi milenial. Nah, nanti ada contoh dari saya ya, tenang saja, sabar. Oke, ya intinya tidak mulai dari awal saja tidak masalah. Bebas. Yang penting nanti masalahnya apa kita jabarkan. Nah, selanjutnya nih, ini adalah rencana judul. Nah, ada 1, 2, 3, 4 nih yang mau saya sampaikan ke kalian. Oh ya, silakan. Boleh dipakai, boleh sekali. Sekali lagi, video ini khusus untuk peserta 9 hari bisa menulis esai. Kalau misalnya nanti nih udah nonton video ini dan dapat ide terus mau ikut mengambil ide ini, silakan, tidak masalah, boleh ya. Yang jelas, nah ya, ini adalah latihan. Kalau misalnya nanti tidak menang, mungkin karena aduh kok kayaknya saya tidak cocok dengan judul ini, tidak masalah. Tapi ada 4 rencana judul. Nah, silakan bisa dibaca itu. Ada penguatan literasi generasi milenial untuk era Society 5.0. Ini yang umum, yang standar. Kenapa? Karena dari temanya mengoptimalkan peran lewat literasi. Yang kedua adalah peran optimal generasi milenial. Oke, ini menggunakan rima ya, optimal milenial gitu ya. Jadi biar menarik judulnya. Oke, yang berikutnya adalah generasi milenial, generasi literatif Society 5.0. Nah, ini seperti model-model ya, benar-benar tulisan opini ya, opini esai, di mana hanya ada 2 yang akan dimunculkan, generasi milenial, generasi iliteratif, di mana berarti milenial ya literasi tadi. Nah, kira-kira seperti itu. Yang terakhir adalah menjawab tantangan Society 5.0.2, generasi milenial yang dan melek literasi. Nah, ini seperti model karya tulis ilmiah, penelitian ya. Jadi seolah-olah kita punya jawaban nih. Apa jawabannya generasi milenial dan literasi yang melek? Nah, kira-kira seperti itu. Jadi model keempat ini silakan ya, bisa dicermati, bisa diamati. Kalau mau dipakai silakan, boleh sekali ya. Selanjutnya, nah, baiklah, fase terakhir ya, sebelum memasukkan sebuah bahan. Jadi semua bahan itu tadi sudah pertama dipotong-potong itu tema, kemudian ada rencana judul ya. Maka kita harus membuat menu ya, kumpulan tahapan-tahapan yang harus dimasukkan. Ya, sama seperti memasak ya. Misalnya kita mau masak sop, apa dulu yang dimasukkan? Ya, apa dulu yang kemudian harus disiapkan? Bumbu-bumbu apa? Nah, kira-kira seperti itu. Di dapur sang penulis, nah, saya ingin bisa dipahami nanti ya. Kalau dari saya pribadi, maka saya akan mencari pertama hakikat peran, yang intinya nanti akan langsung dihubungkan dengan generasi milenial. Oke, itu tahapannya ya. Jadi bumbu-bumbu yang saya siapkan, hakikat peran, kemudian dihubungkan dengan dari generasi milenial. Arti dari generasi milenial apa sih? Selanjutnya ada apa? Masalah yang terjadi pada generasi milenial, bisa berupa data, berita, informasi apapun yang terjadi sekarang, yang nanti kaitannya dengan literasi, di mana ya Society 5.0 itu nanti adalah menjadi semacam lingkungan atau yang akan dimasuki dari generasi milenial yang tadi masih bermasalah pada wilayah literasi, sehingga dia punya peran yang seperti apa sih nanti. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi ini adalah tahapannya, bebas mau masukin mana dulu, mau apa dulu yang akan dimasukkan, bebas. Tapi ini adalah bahan-bahan yang harus nanti dimasukkan, urutannya seperti itu. Nah, silakan selanjutnya. Yang terakhir nih ya, ini kalau terakhir salah ya. Kemudian apa? Coba jabarkan sedikit apa itu literasi, dan kemudian nanti masuk kepada kebutuhan zaman di era Society 5.0. Ini lanjutan dari sebelumnya. Saya bilang 5.0 adalah lingkup ya, maka itu kalau bisa nanti malah akan dijelaskan sebagai sesuatu yang luas, dan generasi milenial menjadi bagian dari Society 5.0 itu tadi. Nah, perlu diingat, jangan terburu-buru memasukkan tahapan-tahapan pada wajan penulisan. Pastikan tahapan itu ya, kalau misalnya dirasa sudah matang, baru masukkan sedikit demi sedikit. Atau kayaknya kalau nanti dulu, ya nanti jeda dulu gitu ya. Kok rumit sepertinya, tenang saja ya. Setelah ini akan ada contoh dari saya. Semoga itu bisa ya, di awal-awal tadi, dapur sang penulis tadi, bisa kemudian menjadi langkah awal supaya temanya beda, nanti urutannya seperti itu ya, harus apa dulu, dipotong-potong dulu, disiapkan tahapan-tahapannya, semacam dibuat kerangka karangannya. Nah, gitu ya. Dan semoga ya, jangan seperti itu, tidak mudah berubah seperti rasa murah pada aku. Nah, fokus ya, fokus. Oke, lanjut. Baiklah, hari ini kita akan berkarya. Ya, bismillah. Praktik membuat esai dengan cepat dan tepat, wah, strukturnya lengkap dan sebagainya. Tapi mohon maaf, mungkin struktur yang lengkap itu pada strukturnya saja. Tapi kalau isinya, saya harapannya nih, karena ini adalah latihan
9 hari bisa menulis esai, maka saya akan contohkan adalah asumsi-asumsinya, opininya. Maka untuk data, informasi, silakan bisa cari sendiri. Nah, ini ya supaya kita akan terbiasa nih. Oh ya, ada opini ini. Bagaimana cari datanya? Datanya apa? Bagaimana? Cocok tidak? Oke. Nah, ini adalah yang pertama, struktur pertama pernyataan umum atau tesis. Saya mulai dengan, silakan bisa dibaca, perkembangan zaman yang menuntut, perkembangan dan sebagainya ya. Bicara tadi ya, era atau zaman. Di mana pertama ada revolusi industri 4.0 dan sekarang sudah society 5.0. Nah, ya, akhirnya semua serba digital. Ini adalah opini saya. Silakan kemudian tambahkan menurut siapa atau data-data yang kemudian menuju pada perkembangan zaman yang berubah tadi dari 4.0 ke 5.0. Maka poin pembahasan saya adalah memulai dengan society 5.0. Selanjutnya, maka dari kenyataan tersebut, nah ini adalah biasanya kalimat-kalimat akhir dalam tesis ya. Bagi yang kemarin belum selesai, silakan bisa dicoba lagi, tidak masalah. Yang sudah bagus ada nih ya, kemarin sudah saya berikan motivasi, sudah saya berikan tadi ya hasil koreksi, sudah bagus, silakan itu juga dilakukan lomba, tidak masalah. Tapi kalau sesuai dengan tema ya, tema hari ini adalah ini. Maka dari kenyataan tersebut, mau tidak mau kita harus bisa beradaptasi, bla 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 sebagainya. Nah, ini adalah kalimat akhir di tesis pernyataan umum di awal ya, paragraf awal tadi. Dan kemudian disambut apa? Siapa sih yang berperan di situ? Nah, adalah generasi milenial yang sebenarnya bla 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 dan sebagainya. Menurut siapa? Nah, ingat, bila mengutip seseorang, pendapat seseorang, maka menurut siapa, tahun berapa, titik 2, nomor itu adalah nomor halaman. Sehingga walaupun esai terkadang memang tidak menyertakan bibliografi atau daftar pustaka, harapannya memang tetap ada validitas dari apa yang disampaikan ya. Kalau bisa ya tadi penulisnya siapa atau menurut siapa tetap disebutkan tahunnya dan halamannya. Tahun ini untuk konfirmasi, berarti tahun itu ada pernyataan dari pendapat orang tersebut. Ya, insya Allah ini adalah bagian dari tadi mengutip, cara mengutip. Nah, kapan-kapan lah ya kita akan jelaskan itu. Oke, maka silakan. Selanjutnya adalah literasi menjadi solusinya. Tadi 2 paragraf sudah, kan? Kemudian yang berikutnya adalah literasi menjadi solusi. Jadi pertama ada society, ada peran dari generasi milenial di situ, bagaimana caranya dan solusinya kan, ya kan? Literasinya tadi sesuai dengan tema tadi ya. Nah, silakan bisa dibaca. Itu adalah contoh dari saya. Ya, sekali lagi, ketika video ini diberikan kepada para peserta, kalau mau dipakai silakan, boleh ya. Apakah nanti saya mau ikut terus pakai kalimat sini bagaimana? Mungkin saya tidak ikut, tapi ya tadi ya, saya ingin membuat ya tadi penerus ya, murid yang kemudian malah bisa ikut esai daripada saya terus ya bosen, capek, enggak bercanda ya. Tapi ini silakan boleh dipakai ya. Nah, kalimat ini tinggal ditambahkan apa? Data-data informasi yang ada. Nah, pembahasannya adalah menyampaikan kaitan dengan masalah yang ada. Nah, gitu ya. Jadi apa sih literasi? Solusinya bagaimana? Bisa tidak? Nah, itu selanjutnya nih. Maka terakhir ini adalah kalimat penutup ya. Tadi argumentasi, paragraf yang tadi adalah argumentasi walaupun belum lengkap ya. Maka saya katakan saya hanya memicu, memantik saja. Nanti silakan dilengkapi. Dan ini adalah paragraf yang terakhir yaitu simpulan. Generasi milenial harusnya ada saran. Kata-kata harus itu merupakan kunci ya, saran dari ya simpulan. Maka silakan gunakan itu. Tidak masalah gunakan yang template bahasa saya ya. Harusnya, sebenarnya, seharusnya, alangkah baiknya, itu juga nggak masalah ya. Dan terakhir ada juga kata-kata kunci yang menjadi penutup dari apa simpulan. Biasanya apa? Nah, oleh karena itu ya kira-kira begitu ya. Oke, ini sebenarnya belum lengkap, tapi tidak masalah ya. Kalau misalnya nanti mau ditulis dikembangkan juga boleh. Selamat berkarya. Selanjutnya adalah terakhir dari saya. Terima kasih telah mengikuti 9 hari ya bisa menulis esai kelas dari penulis, dan tentu dari semua aktivitas, dari semua keterampilan, dari semua latihan agar menjadi hebat, menjadi expert ya bahasa Inggris ini ya, maka jangan pernah lelah untuk berproses ya, gitu ya. Terus berproses, terus mencoba. Kalau perlu ada pengorbanan, makanya ikut lomba yang berbayar tidak masalah, kalah tidak masalah, tetapi itu menjadi langkah awal menuju kesuksesan Anda. Terima kasih.
Itu saja yang bisa saya sampaikan dari Andreas Agil Munarwidya, Mas Andre. Dan ketemu lagi di kelas kronologi selanjutnya yang mungkin lebih hebat, lebih mewah dan sebagainya ya. Dari saya terima kasih, bila ada salahnya datang dari saya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.